Halo, ketemu lagi sama gua Idam. Kita akan ngebahas tentang kopi yang episode 2. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Oke, kita balik lagi. Yang di episode pertama kita udah ngebahas mengenai apa itu kopi, jenis-jenis kopi, dan cara proses buah menjadi biji. Gitu. Yang berikutnya ada hal lain yang diproses setelah tadi kan prosesnya sudah menjadi biji ya, tapi itu baru namanya adalah green bean, gitu kan? Nah, green bean itu yang tadi warnanya hijau, gitu. Green bean itu tidak bisa langsung diseduh, gitu. Ada beberapa proses lagi yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah sangrai. Ya, kita lihat dulu ya. Ini adalah beberapa alat untuk sangrai, gitu. Nah, kita lihat ada yang alatnya manual, ada yang pakai ya nggak terlalu canggih, ada yang alatnya pakai listrik, ada juga yang alat yang sudah canggih seperti yang berikutnya, gambar berikutnya itu sudah sangat canggih, itu memakai kompor dan biasanya akan ada monitor yang memonitoring mengenai lognya. Ada juga yang sangat tradisional yaitu dengan menggunakan panci. Itu biasanya petani-petani yang tradisional itu menggunakan panci atau gerabah untuk menyangrainya. Oke, tadi balik lagi ada beberapa level sangrai. Ada 3 ya, kita bagi dulu deh jadi 3 biar lebih gampang ya. Light roast atau sangrai ringan, medium roast, dan dark roast atau sangrai gelap gitu. Oke, lihat di sini gitu. Kalau misalnya light roast itu akan sangrai ringan, itu warnanya akan hanya sedikit berubah menjadi coklat, yellowing atau penguningan, lalu akan browning pencoklatan hingga awal first crack. Jadi ketika disangrai itu akan ada krek bunyi gitu, itu namanya first crack gitu. Karakteristik dan rasa di light roast ini akan cenderung adalah lebih light, lebih ringan, terus lebih terasa asamnya gitu. Cara lebih sangat terasa sekali asamnya. Kemudian secara body atau body itu ya ibaratkan kayak kekentalan itu akan lebih ringan gitu, akan lebih sedikit, bodinya lebih ringan gitu. Kadar kafeinnya akan lebih tinggi dan profil warna bijinya cenderung lebih coklat terang gitu. Ada lagi namanya berikutnya adalah medium roast atau sangrai medium. Sangrai medium ini ketika ada sedikit lebih hitam sedikit lagi atau disebut sebagai caramel, akan terbentuk proses caramelize, membentuk sedikit rasa sweet atau rasa manisnya gitu. Pada fase ini lebih seimbang biasanya rasanya gitu. Jadi ada rasa dari si sweetnya sama si fruitynya sama bodinya itu akan cenderung lebih seimbang. Bodinya akan sedikit lebih tebal gitu, teksturnya lebih kental dibandingkan dengan light roast, dan secara visual mempunyai warna coklat yang agak gelap gitu. Nah, kemudian ada dark roast. Yang ketiga adalah dark roast. Jadi biji kopi ini sudah dipanggang yang agak lebih lama lagi gitu. Jadi mulai hitam, sangat hitam sekali gitu. Jadi semakin berat. Profil rasanya adalah lebih pahit gitu, dan bodinya sangat tebal, kekentalannya sangat tebal gitu dibandingkan dengan yang medium sama yang light roast. Terus sudah gitu cenderung lebih gosong, ada rasa-rasa gosong dan cenderung ada rasa nutsnya atau kacangnya. Tuh. Nah, di antara light roast, medium roast, dark roast, bahkan ada yang lebih dari dark roast itu ada. Gitu, itu ada. Jadi itu ada, dan biasanya ada yang menyebutnya sebagai
light to medium, medium to dark, atau beyond dark gitu. Ada yang supaya lebih gampang biasanya orang menyebutnya seperti itu. Di beberapa beberapa penyuka kopi, beberapa industri kopi itu menyebutnya dengan sebutan yang lebih keren lagi nih. Jadi tingkatannya itu ada cinnamon roast, ada New England roast, ada American roast, ada city roast, ada full city roast, ada Vienna roast, ada French roast, Italian roast, dan Spanish roast. Itu yang paling hitam sekali. Kalau misalnya ditanya apa sih ukurannya dari berbagai tipe roasting tersebut? Jadi ukurannya itu sebenarnya dari warna. Gitu, kalau misalnya mau dilihat dari warnanya. Kalau ada alatnya, ada namanya sebagai aktron. Gitu, kalau misalnya mau lebih tepat ya, ada namanya aktron meter, itu dia untuk mengukur warnanya. Jadi dia sudah menentukan misalnya aktron segini, angka segini adalah cinnamon roast gitu. Aktron segini adalah full city roast dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang awam seperti kita bisa melihatnya dari ya mengira-ngira sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya roasterinya dia tidak memakai aktron, dia akan mengira-ngira oh warna ini sudah medium, warna ini masih light, warna ini misalnya full city roast, warna ini sudah dark. Seperti itu biasanya mengira-ngira dari warnanya. Terus apa sih yang terbaik? Yang terbaik itu roasting yang apa nih yang terbaik? Oke, yang terbaik itu sebenarnya balik lagi ke profil rasa yang diinginkan. Gitu. Misalnya kita pengen yang cenderung lebih bodinya tebal, maka kita mintanya yang agak dark. Kalau misalnya kita cenderung yang pengen yang lebih fruity, kita mintanya agak light atau ke medium. Kalau misalnya mau lebih seimbang. Oke, balik lagi setelah tadi di roasting, maka sebelum diseduh itu harus melalui proses namanya di grinding gitu, dihaluskan lah, digiling gitu. Nah tadi kan bentuknya masih biji kan, untuk diseduh itu harus di grind. Oke, ini adalah alat-alat untuk menggrindernya. Alat-alat grindernya nih seperti ini. Jadi ada yang manual pakai tangan, ada yang ya pakai mesin. Pakai mesin juga ada beberapa tingkatan. Ada yang standar, juga ada yang bisa sampai halus untuk espresso. Itu manual pun sebenarnya ada banyak jenisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari itu nama adalah grinder. Ini tingkat gilingannya. Tingkat gilingannya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi digiling itu juga ada digiling secara halus, ada giling secara kasar gitu. Jadi kalau misalnya kita bagi secara gampangnya 3 dulu deh ya. 3 dulu. Oke. Giling kasar, giling medium, sama giling halus. Gitu. Itu 3 dulu yang kita pelajarin dulu ya. Oke. Kasar, kita lihat nih. Kalau gilingannya adalah kasar atau disebut sebagai quartz. Quartz itu kasar gitu. Nah, itu cenderung profil rasanya itu cenderung lebih fruity-nya lebih dapat gitu. Nanti juga tapi ini nggak bisa jadi patokan ya. Jadi patokannya juga nanti berdasarkan alatnya juga sih gitu. Jadi alat juga akan menentukan tingkat green profilnya seperti itu. Nah, yang pertama tadi quartz itu yang agak-agak kasar gitu. Agak kasarnya itu cenderung lebih tidak pahit dibandingkan yang halus gitu. Jadi yang halus itu cenderung lebih pahit ya. Jadi semakin dia halus, dia cenderung lebih pahit. Dan bodinya semakin dia halus, semakin bodinya semakin tebal. Kalau misalnya yang quartz itu cenderung lebih fruity dan bodinya lebih sedikit. Kalau misalnya yang agak medium itu cenderung lebih seimbang. Dan kalau misalnya yang fine itu cenderung lebih pahit dan bodinya lebih tebal. Seperti itu. Nah, kita lihat ya kan di sini ada beberapa tingkatan lagi kan. Gitu kan. Extra quartz itu yang sangat kasar. Quartz, kemudian medium quartz di antara quartz sama medium. Kemudian ada medium fine, ada fine, ada very fine.
gitu. Very fine itu sangat halus sekali, lebih daripada fine gitu. Oke, kita lihat ini di gambar berikutnya adalah beberapa aplikasi dari green level terhadap alat-alatnya. Yang pertama adalah kita lihat nih quartz nih. Quartz itu biasanya diaplikasikan untuk cold brew, untuk French press, bisa seperti itu untuk yang perendaman. Karena kalau misalnya yang perendaman memakai yang fine, dia akan sangat pahit. Kemudian ada yang medium quartz. Medium quartz itu biasanya dipakai untuk pour over atau V60 seperti itu untuk yang saring, untuk metode saring. Kemudian yang medium itu biasanya untuk sifon. Biasanya juga ada yang memakai medium itu untuk V60. Kalau biasanya saya sih memakai V60 itu medium. Kemudian ada fine. Fine itu biasanya untuk espresso. Untuk espresso base seperti misalnya memakai espresso mesin atau memakai mocha pot, itu biasanya dia akan halus. Ada lagi yang extra fine yang sangat halus biasanya dipakai untuk Turkish. Turkish itu metode yang dari Turki yang memakai ibrik. Itu biasanya dia akan memakai metode memakai gilingan yang extra fine. Nah, kemudian setelah tadi ada yang menentukan rasa adalah pengolahan bijinya, proses pengolahan bijinya, proses sangrainya, dan kemudian tingkat kehalusan, tingkat green size-nya. Nah, ada lagi nih yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah suhu air. Sebenarnya nanti kalau misalnya yang profesional sekali itu airnya pun harus air yang itu sangat mempengaruhi. Misalnya tidak boleh air yang sembarangan, yang air sumur itu akan mempengaruhi rasa. Nah, kalau misalnya yang sudah profesional akan sampai ke situ gitu. Nah, tapi ini kita bahas dulu mengenai termometer suhu ya, suhu. Alat yang diperlukan untuk suhu ini adalah ya termometer gitu. Jadi biasanya untuk menyeduh kopi itu tidak 100 derajat Celcius. Kenapa tidak 100 derajat Celcius? Supaya tidak ada rasa gosong. Jadi biasanya di antara 80 sampai 90 ke atas gitu. Pokoknya patokannya gini, semakin panas akan semakin terasa pahit gitu. Semakin dia lebih ringan akan lebih terasa tidak pahit, terasa fruity gitu. Jadi nanti tergantung juga dari cara dan metode dan preferensi rasa yang teman-teman ingin dapatkan. Kayak misalnya kalau saya sih biasanya di antara 84 derajat gitu. Kalau misalnya ingin lebih terasa pengen dapat body nih yang lebih tebal lagi gitu, body yang lebih tebal lagi itu masuk ke angka 90-an. 94, 95 itu maka akan mendapatkan body yang lebih tebal. Makanya kenapa teman-teman juga saya sarankan untuk punya termometer untuk air di rumah. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian tadi setelah semuanya sudah kita lalui, sudah kita tahu, ini ada chart gambarnya seperti ini. Ini adalah chart dari rasa kopi. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kopi itu nggak cuman pahit, fruity gitu, nggak cuman itu doang, nggak cuman pahit tidak pahit gitu, tapi ada beberapa rasa yang bisa kita definisikan. Nah, ini seperti ini. Jadi ada dibagi dua dulu, rasa dan aroma. Aroma itu lebih ke penciuman ya. Tes itu lebih ke rasanya. Ada rasa sweet, sour, salt, bitter. Terus kemudian ada aroma enzymatic, sugar browning, dry distillation. Kemudian itu dibagi-bagi lagi. Nah, biasanya untuk menentukan itu ada proses namanya cupping. Proses cupping itu nanti berdasarkan preferensi rasa yang kita miliki. Misalnya ini rasanya lebih ke apa, ini lebih ke apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kopi, suka ada di situ ada rasanya misalnya lebih ke citrus, berry like misalnya gitu. Atau enggak rasanya adalah tangy, nippy, mild, delicate. Itu biasanya akan dituliskan oleh sang roaster, karena roaster itu biasanya akan cupping dulu.
Tapi itu juga nanti berdasarkan ada banyak yang mempengaruhinya kan. Kayak seperti tadi yang saya bilang, setelah tadi roasting yang mempengaruhi, juga akan ada tingkat green sama metodenya seperti apa, metode penyeduhannya, dan kayak misalnya temperatur air juga akan mempengaruhi. Oke, segitu dulu yang bagian keduanya. Di bagian ketiga kita akan ngebahas mengenai sejarah kopi, dan di bagian keempat nanti kita akan bahas mengenai metode penyeduhan kopi. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.